Simulasi peradilan semu SMA Negeri Seribu Bukit. Tegakkan keadilan, hindari kecurangan. Sidang pertama. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. SMA Negeri Seribu Bukit yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor 37 garis pidana B garing 2025 garing peradilan semu SMA Negeri Seribu Bukit atas nama terdakwa Syafira Rilaza dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan untuk menghadiri terdakwa pemohon. Saudara dipersilahkan masuk dalam ruangan persidangan. Saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara Syafira Syafira. Tempat lahir atau umur kejadian 30 Agustus 2009, umur 5 tahun. Jenis kelamin perempuan. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Darussalam. Agama Islam. Pekerjaan karyawan. Dakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindakan pidana pencurian pasal 362 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya dari lembaga definisi yaitu saudara Sufi Saudara. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada mohon ditunjukkan. Ya, majelis hakim yang terhormat, kami membawanya. Terdakwa, nama Farhana Syafira, tempat tanggal lahir 30 Agustus 2009, umur 15 tahun, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat tinggal Islam Salam, pendidikan sarjana, pekerjaan karyawan, penyidik sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 11, diperpanjang penuntut umum Februari 2025, tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25. Penuntut umum tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025. Jenis penahanan rutan. Dakwaan bahwa terdakwa Farhana Syafira pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2025 sekitar jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam 2025 bertempat di perusahaan swasta Kabupaten Jayapura atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termaksud dalam daerah hukum pengadilan negeri Jayapura mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan sebagaimana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa berawal ketika saksi korban Lini Mutiara pergi ke toilet dan saksi korban Lini Mutiara meninggalkan tasnya di ruang kerjanya tersebut. Lalu terdakwa Farhana Syafira selaku pegawai di perusahaan Mingsfood melihat ruangan kerja saksi korban Lini Mutiara dalam keadaan tidak ada seorang pun. Selanjutnya terdakwa Farhana Syafira masuk dan keluar membawa tas milik saksi korban Lini Mutiara dan keluar dari ruangan kerjanya, dan terdakwa pergi meninggalkan area kantor. Dan sekembalinya saksi korban Lini Mutiara dari toilet, saksi korban Lini Mutiara terkejut melihat tas miliknya sudah tidak ada di ruangan kerjanya. Kemudian terdakwa Farhana Syafira pulang ke rumahnya dan melihat isi dalam tas tersebut yang berisi satu buah amplop coklat yang di dalamnya berisi sejumlah uang 50 juta rupiah dan dua buah HP Nokia tipe E63 dan N70 milik saksi korban. Terdakwa Farhana Syafira mengambil tas milik saksi korban Lini Mutiara yang di dalamnya berisi satu buah amplop coklat berisi sejumlah uang 50.000 rupiah, 50 juta rupiah
dan 2 buah api Nokia Google E63 dan N70 milik saksi korban Rini Mutiara tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Rini Mutiara, sehingga akibat perbuatan terdapat saksi korban Rini Mutiara mengalami kerugian sebesar 53,500 juta rupiah. 16 Februari 2025, Jaksa Penuntut Umum Fauzan Altar SH, Jaksa Penuntut Umum 2 Muhammad Habib SH, Jaksa Penuntut Umum 3 Putra Adatama SH. Kepada jaksa penuntut umum, saya mengerti yang mulia. Apakah saudari akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Eksepsi saya sampai sebelumnya kepada penasihat hukum saya. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa tidak memahami dakwaan tersebut dan Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan alat bukti dan saksi-saksinya? Majelis Hakim Terhormat, dulu kami menunjukkan tidak. Namun pada persidangan ini kami berusaha untuk memohon agar persidangan ini ditunda yang baik. Apakah penasihat hukum terdakwa sebelum sidang ini untuk ditunda? kami setuju. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2025 jam 13.00 WIB dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikutnya. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Simulasi peradilan semu SMA Negeri Seribu Bukit.